Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu malam hari ini. Kami boleh kembali diberikan anugerah oleh Tuhan untuk sama-sama belajar. Dan bukan hanya belajar, tapi dengan belajar kami semakin mengenal akan karya-Mu. Dan kami boleh semakin tunduk, sujud, bersyukur akan apa yang telah Engkau perbuat bagi kami. Pimpin kami dalam belajar, mampukan kami untuk bisa mendengar, berkonsentrasi, memahami, mengerti, dan biarlah kebenaran yang kami mengerti itu boleh mempengaruhi seluruh hidup kami. Mengubahkan cara pikir, mengubahkan cara kami merasa, dan juga cara kami melayani Engkau. Berkati kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk di doktrin yang baru ya, doktrin keselamatan. Dan kita akan mulai dengan tema panggilan dan kelahiran baru. Panggilan dan kelahiran baru. Menyimak akhir-akhir ini ya, penyesatan mulai banyak yang muncul. Dan salah satunya Kristen progresif yang lagi viral. Ya. Kalau kita lihat, mencermati, yang mudah sekali disesatkan adalah yang doktrinnya lemah. Ya karena memang yang diajarkan oleh ajaran-ajaran sesat ya kebanyakan kan berbuat baik, berbuat kasih, berbuat baik, berbuat kasih. Yang akan menarik sekali bagi orang untuk mengaminkan dan mengikutinya. Padahal tidak sadar ya, apa yang dianggap manis itu racun. Jadi yang membedakan kita dengan agama-agama lain, yang membedakan kita dengan para penyesat, itu kebanyakan bukan hal moralitas. Bukan. Bukan masalah kasih, bukan. Tapi yang membedakan itu doktrin. Karena itu kalau kita tidak kuat di doktrin, kita adalah sasaran empuk bagi para penyesat-penyesat itu. Ya. Bicara saksi Yehova. Oh, mereka menekankan hidup baik luar biasa dan mereka memang kelihatan hidupnya sangat baik, sopan yang luar biasa sekali itu. Lemah lembut, sabar ya mereka. Tapi doktrinnya, waduh. Membawa orang ke neraka ya. Kristen progresif juga begitu ya. Nanti Kamis depan kita akan secara khusus bahas itu. Oh, menekankan berbuat baik, menekankan kasih dan segala macam. Tapi doktrinnya jelas akan membawa orang ke dalam penyesatan yang akan membawa mereka pada kebinasaan. Kiranya kita yang setia ikut kelas ini ya, kita boleh mengajak teman-teman kita yang tidak suka doktrin, yang tidak suka pengajaran, sadarkan mereka bahwa doktrin itu penting dan itu yang membedakan kita dari para penyesat-penyesat. Kalau doktrin kita tidak kuat, kita adalah mangsa yang paling empuk untuk diserang dan diseret oleh para penyesat-penyesat itu. Tapi kalau doktrin kita kuat, kita akan peka ya terhadap segala penyesatan yang muncul. Baik, kita akan masuk di tema kita ya, panggilan dan kelahiran baru. Ini adalah bagian dari doktrin soteriologi, yaitu doktrin keselamatan. Soteriologi itu dari dua kata ya, soter, yaitu keselamatan, dan logos, yang bisa berarti kata, ucapan, atau pelajaran tentang. Sehingga soteriologi adalah pelajaran tentang keselamatan. Apa yang dibahas, yaitu membahas penerapan dari keselamatan yang telah dikerjakan oleh Kristus bagi kita. Jadi doktrin keselamatan tidak membicarakan apa yang Yesus kerjakan. Tidak. Tapi itu membahas tentang bagaimana karya keselamatan Kristus diterapkan di dalam hidup kita. Ya. Dan dimulai dengan panggilan dan kelahiran baru. Kalau kita memahami betul akan kebenaran panggilan dan kelahiran baru ini sungguh menguatkan kita. Yang pertama-tama akan membuat kita tuh makin takjub dengan karya Tuhan. Kita akan makin menjadi orang yang sangat-sangat bersyukur melihat karya Tuhan yang luar biasa. Dan kalau kita bisa bersyukur akan karya Tuhan,
Itu akan menolong kita untuk menghadapi segala macam pergumulan. Banyak orang ketika hadapi pergumulan itu gampang sekali ngomel, kecewa sama Tuhan, karena menganggap Tuhan itu kok kayaknya tidak peduli begitu ya. Tapi kalau kita sadar betul tentang karya Tuhan yang luar biasa di dalam panggilan dan kelahiran baru, maka pergumulan apapun tidak akan sanggup untuk membuat kita tidak bersyukur kepada Tuhan ya. Gereja kita adalah salah satu gereja yang sangat menekankan iman. Untuk selamat hanya melalui iman, hanya dengan iman, sola fide. Itu kita salah satu gereja yang sangat menekankan itu. Dan kita punya metode EE yang juga sangat menekankan itu. Di dua pertanyaan diagnostik, itu sangat menekankan ya. Bukan hanya yakin, tapi yakinnya harus hanya iman saja, tidak boleh ditambah perbuatan. Begitu PI selesai, ditanya lagi untuk dipastikan apakah sudah benar konsep keselamatannya. Itu hanya melalui iman. Dan kita saya yakin kita sudah hafal, sudah ngerti bagian itu. Tapi sekarang coba kita tanya begini, bagaimana kita bisa beriman? Mengapa kita bisa beriman? Oh, karena sudah ngerti, maka bisa beriman. Iya, pengertian itu bagian dari iman, tapi apakah itu yang menyebabkan kita bisa beriman? Mengapa Injil diberitakan kepada kita dan kita bisa beriman, percaya? Yang kebenaran yang lain, mereka tidak percaya. Kenapa? Apakah kita lebih baik dari mereka? Apakah kita lebih ngerti, lebih paham? Tidak. Nah, mengapa Injil diberitakan kepada kita, kita bisa percaya, kita bisa terima, dan kepada yang lain mereka tidak terima, mereka tidak percaya. Mungkin banyak yang ngerti, wah ceritanya bagus ya, ngerti, masuk akal, tapi suruh terima, tidak mau. Kenapa ya? Tadi siang barusan saya kunjungin seorang yang sakit di rumah sakit. Saya PI singkat, saya ajak doa. Mau doa? Mau. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya mengaku, dan seterusnya, orang berdosa dan seterusnya ya. Lalu sampai kata, saya menerima engkau, masuk hati saya, Islam. Loh. Dari apa sih? Kok masuk Islam sih? Bukan Islam, masuk hati. Ulangi lagi. Tuhan Yesus. Dan seterusnya, saya menerima, masuk hati saya, Islam. Waduh, wah, nggak bisa dipaksain, nggak ngerti dia. Wah, ini pengalaman yang unik ya, pengalaman baru pertama kali begitu ya. Ya ketika kita ditanya ngerti Tuhan Yesus ngerti dia. Yesus menghapus dosa ngerti, tapi untuk menerima dalam hatinya dia ternyata masih belum. Nah, kenapa bisa begitu? Ya padahal ngerti loh. Kenapa bisa begitu? Kita bisa dengar berita yang sama, bisa percaya, yang lain dengar nggak mau percaya. Jawabannya ada di tema kita ini, panggilan dan kelahiran baru. Kita akan mulai dari kelahiran baru lebih dulu ya. Siapa di sini yang sudah lahir baru? Sudah lahir baru semua? Sudah. Kapan? Tanggalnya kapan? Bulannya kapan? Tahunnya kapan? Kapan, Wan? Lahir baru, Wan? Ingat tanggal baptisnya ya? Oh iya. Kapan kita lahir baru? Berarti sudah benar semua. Jawabannya tidak tahu. Sudah benar semua itu. Ya, itu jawaban yang paling benar sudah. Tidak tahu. Memang tidak tahu. Yang kita lihat ya. Apa sih kelahiran baru itu? Kelahiran baru adalah pekerjaan yang dilakukan Allah dalam diri manusia
yang mengubah manusia itu dari keadaan mati secara rohani menjadi hidup secara rohani. Ini definisi kelahiran baru yang benar. Dulu saya pikir lahir baru itu ya pada waktu baptis, sehingga keluar baptisan, ya selesai ibadah, selamat lahir baru ya. Saya pikir dulu begitu. Ternyata bukan. Baptisan itu cuma tanda. Itu pun bukan tanda mutlak, karena banyak orang baptis juga belum lahir baru sebenarnya. Sekedar karena sudah ikuti kelas katekisasi aja, atau pengen nikah saja, begitu. Jadi kelahiran baru yang sejati itu adalah satu pekerjaan Allah di dalam diri kita, yang mengubahkan kita dari keadaan mati rohani menjadi hidup secara rohani. Tentang mati rohani kita semua tidak asing ya, bahwa karena dosa menyebabkan manusia mengalami 3 macam kematian ya, kita ingat ya, jasmani, rohani, kekal. Maka yang mati rohani ini harus hidup secara rohani. Bagaimana yang mati rohani bisa hidup secara rohani? Itu harus ada tindakan Allah, bukan karena tindakan manusia. Mati, mesti Allah yang menghidupkan. Maka kondisi matinya rohani seseorang menjadi hidup secara rohani, itulah yang dinamakan sebagai kelahiran baru. Sehingga istilah kelahiran baru itu juga disebut sebagai kebangkitan rohani. Ya, kebangkitan rohani, yaitu hidup rohaninya hidup, begitu. Paling tidak itu yang dikatakan oleh Charles Hodge. Kelahiran baru digunakan untuk menunjuk, bukan pada seluruh pekerjaan pengudusan. Jadi lahir baru itu memang ada yang mengkaitkan dengan proses pengudusan dengan firman Tuhan ya. Firman Tuhan yang membentuk kita, yang mengkoreksi kita, itu memang seringkali dikaitkan dengan hidup baru, lahir baru ya. Tapi dalam pengertian tentang keselamatan ini, kelahiran baru tidak menunjuk pada hal itu ya. Juga bukan pada tahap-tahap pertama dari pekerjaan yang tercakup dalam pertobatan. Apa tahap-tahap pertama? Iman. Lahir baru bukan iman. Lahir baru tidak sama dengan iman. Lebih-lebih bukan pada pembenaran atau seadanya perubahan keadaan yang bersifat lahiriah, tetapi perubahan seketika dari mati rohani menjadi hidup rohani. Seketika. Kelahiran baru karena itu adalah kebangkitan rohani, permulaan dari hidup yang baru. Jadi lahir baru ini bukan satu perubahan hidup kita karena sudah mendengar firman Tuhan, mengerti, maka hidup kita diubahkan. Bukan dalam pengertian itu. Lahir baru itu juga bukan iman, bukan. Tapi satu kondisi pekerjaan Allah yang menyebabkan kita yang mati rohani menjadi hidup secara rohani. Dari Adam Clark, setiap manusia harus mempunyai 2 kelahiran. Satu dari surga, yang lain dari bumi. Satu untuk tubuhnya, yang lain untuk jiwanya. Tanpa yang pertama, ia tidak bisa melihat maupun menikmati dunia ini. Tanpa yang terakhir, ia tidak dapat melihat maupun menikmati kerajaan Allah. Karena itu kita pernah mendengar kalimat ya, yang cuma dilahirkan sekali akan mati 2 kali. Yang dilahirkan 2 kali akan cukup mengalami mati 1 kali. Lahir 2 kali, mati sekali. Lahir sekali, mati 2 kali. Kalau kita cuma dilahirkan secara jasmani, tanpa kita mengalami kelahiran secara rohani, lahir baru, kita akan mengalami 2 kematian. Kematian jasmani dan kematian kekal. Tapi kalau kita sudah lahir 2 kali, lahir secara jasmani, dan juga mengalami kelahiran baru, maka kita akan cukup mengalami 1 kematian jasmani saja. Tidak akan mengalami kematian kekal. Ya. Lahir yang pertama, itu lahir jasmani, itu akan menyebabkan kita bisa melihat dunia. Tapi lahir yang kedua, lahir rohani, akan membuat kita akan melihat dan menikmati surga. Sebaliknya, kalau tidak lahir jasmani, tidak bisa lihat dunia.
Tapi kalau tidak lahir secara rohani, maka tidak akan bisa melihat atau menikmati kerajaan Allah. Nah, karena kita perlu bertanya, kita sudah lahir 2 kali atau belum? Ya. Ataukah kita hanya sekedar lahir secara jasmani? Kita akan lihat sifat-sifat kelahiran baru. Apa sih yang mesti ada di dalam lahir baru itu? Yang pertama, sifat dari kelahiran baru itu bersifat monergistik. Monergistik itu apa? Yaitu dalam hal kelahiran baru, seseorang hanya Allah yang bekerja. Manusia pasif total, tidak ikut bekerja sama sekali. Ya. Jadi sifatnya monergistik, cuma satu pihak yang kerja. Kita yang dilahirkan baru tidak bekerja sama sekali, tidak ada andil sama sekali. Jadi dalam kelahiran baru ini hanya pekerjaan Allah 100%. Tidak ada sama sekali bagian kita. Kita ini pasif total. Ya wajar pasif total, kondisi kita mati rohani kok. Tak sanggup melakukan apapun. Maka Allah berintervensi 100% untuk menghidupkan rohani yang mati itu. Bukti bahwa kelahiran baru ini bersifat monergistik, bahwa Allah yang aktif, kita yang pasif, itu dalam Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan, yang dilahirkan, bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi siapa itu anak-anak Allah? Itu mereka yang telah dilahirkan, bukan secara daging, tapi dari Allah. Namanya dilahirkan, diperanakkan, itu pasif. Maka Allah yang melahirkan, dialah yang aktif. Jadi sifat kelahiran baru ini sama sekali bukan karena usaha kita, bukan sama sekali. 100% itu karena tindakan Allah. Kembali dari Charles Hodge, Allah lah yang melahirbarukan. Manusia dilahirbarukan. Dalam arti ini manusia pasif dalam kelahiran baru. Yang dilihat secara subjektif adalah suatu perubahan dalam diri kita dan bukan merupakan suatu tindakan yang kita lakukan. Yang bisa dilihat dari orang yang lahir baru adalah perubahannya. Bukan tindakan lahir barunya, itu tidak kelihatan ya. Itu karena Allah yang mengerjakan 100%. Jadi sekali lagi lahir baru itu benar-benar tindakan Allah ya. Seluruhnya untuk membuat yang mati rohani bisa hidup secara rohani. Tapi mungkin kita ada satu pertanyaan waktu kita baca Yohanes 3:7. Kalau memang lahir baru itu sepenuhnya tindakan Allah ya, tidak mungkin dilakukan oleh manusia berdosa yang mati rohani. Coba lihat Yohanes 3:7. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ini Yesus ngomong kepada siapa ini? Nikodemus. Kamu harus dilahirkan kembali. Loh, kalau Yesus ngomong ke Nikodemus, kamu mesti, Niko, kamu mesti dilahirkan kembali, Niko. Apakah ini merupakan satu perintah yang dimana berarti si Niko ini bisa mengerjakan kelahiran barunya? Niko, untuk kamu selamat, kamu mesti dilahirkan kembali. Nah, kita belajar mengertinya begini. Ini bukan satu perintah di mana Yesus menganggap si Nikodemus ini bisa melakukan, tidak. Ini adalah suatu perintah yang bersifat syarat. Yesus hanya menginformasikan, memberitahu, Niko, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak selamat. Kamu mesti dilahirkan kembali. Itu bukan dalam pekerjaan Yesus
ayo Niko, kamu mesti berusaha supaya lahir kembali. Bukan itu maksud Yesus. Yesus hanya ingin menekankan, menginformasikan, kamu kalau tidak dilahirkan kembali, kamu tidak selamat. Kamu harus dilahirkan kembali sebagai syarat untuk keselamatanmu. Syarat belum tentu bisa dilakukan oleh Nikodemus. Justru Yesus ingin mengajarkan nantinya bahwa kalaupun kamu bisa dilahirkan kembali, itu karya Tuhan, bukan karena dirimu. Ya. Jadi Yohanes 3:7 ini bukan mengindikasikan adanya satu kemampuan dari seorang manusia untuk melahirkan dirinya sendiri, tidak. Tapi ini satu perintah yang berisi pernyataan atau syarat untuk masuk surga. Kamu harus dilahirbarukan. Oke ya. Kita masuk ke sifat kelahiran baru yang kedua, yaitu instantaneous. Instan. Lahir baru itu sifatnya instan, yaitu terjadi seketika. Bukan sebuah proses. Waktu Allah Roh Kudus melahirbarukan seseorang itu terjadi seketika. Lahirnya hidup. Seketika. Itu mujizat yang luar biasa. Harusnya kita boleh menganggap kelahiran baru itu satu mujizat yang luar biasa. Lebih hebat dari orang sakit sembuh. Jauh lebih hebat dari itu. Mati rohani bisa hidup kembali. Itu karya mujizat Roh Kudus yang luar biasa ya. Dan terjadi seketika. Kalau pengudusan itu proses. Tapi kelahiran baru seketika. Yang mati rohani bangkit seketika. Ketika Roh Kudus berintervensi mengerjakan kelahiran baru itu bagi diri seseorang. Jadi sifatnya seketika, bukan proses. Yang berikutnya, sifat kelahiran baru yang ketiga adalah bersifat subconscious life. Yaitu kelahiran baru terjadi dalam alam bawah sadar kita. Yang artinya kita tidak pernah sadar bahwa kita itu dilahirbarukan. Dalam waktu itu. Kita tidak sadar ketika kita dilahirbarukan itu. Sehingga tadi saya tanya ya, kapan lahir baru? Semua jawaban benar. Kan tidak ada yang tahu. Karena kita tidak sadar kapan itu terjadi. Kita tidak tahu. Itu karya misterius Allah dalam hidup kita. Ya. Yohanes 3:8. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Jadi sifatnya itu benar-benar terjadi di alam bawah sadar kita. Ya. Kita tidak pernah sadar pada hari tertentu di mana Allah Roh Kudus itu melahirbarukan kita. Kita tidak tahu, kita tidak sadar. Ya. Tapi nanti kita tahu ada buktinya, nanti kita akan lanjut ya. Nah dari Yohanes 3:8 ini kita akan lihat beberapa hal ya. Dari Yohanes 3:8 ini, yang sekali lagi saya bacakan, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Ada 3 hal di sini. Yang pertama, memang pekerjaan Roh Kudus dalam kelahiran baru itu tidak terlihat dan bersifat misterius. Itu diistilahkan engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Ya tiba-tiba saja dan seketika melahirbarukan seseorang. Jadi tidak tahu kapan itu terjadi ya. Tetapi sekalipun kelahiran baru itu tidak terlihat dan bersifat misterius, tetapi buahnya terlihat. Dampaknya itu terlihat. Efeknya itu terlihat. Itu diistilahkan dengan kalimat engkau mendengar bunyi. Meskipun kau tidak tahu dari mana datang dan kemana pergi, tapi engkau mendengar bunyinya. Ini bicara bahwa orang yang lahir baru itu pasti akan ada buktinya, ada buahnya yang terlihat.
Apa buah yang terlihat? Nanti kita akan lihat. Yang ketiga, kelahiran baru tidak bisa ditahan. Sama seperti angin tidak bisa ditahan, demikianlah juga pekerjaan Roh Kudus dalam melahirbarukan seseorang tidak bisa ditahan. Kalau Roh Kudus mau melahirbarukan seseorang, ia pasti berhasil. Pasti berhasil. Jadi tidak bisa begini ya, ketika Roh Kudus misalkan ya ingin melahirbarukan Liming. Lalu Liming mengatakan, aku gak mau dilahirkan, aku gak mau dilahirkan, aku gak mau dilahirkan. Gak bisa begitu. Oh, Liming mati rohani malah bisa ngomong begitu. Gak bisa. Jadi waktu Roh Kudus mau melahirbarukan Liming, dia pasti berhasil, Liming pasti lahir baru. Gak mungkin gagal dia. Orang mati dia sangat ngapain. Mati rohani dia sangat ngapain. Begitu dia berintervensi menghidupkan, maka yang mati pasti hidup. Jadi kelahiran baru ini sungguh satu pekerjaan Roh Kudus yang berdaulat ya, yang gak mungkin gagal. Ini kita jadi mengingat poin yang keempat dari tulip ya, irresistible grace, anugerah yang tak bisa ditolak. Orang yang mati rohani gak bisa mengatakan aku gak mau selamat, aku gak mau selamat, gak bisa. Justru kita boleh melihat itu anugerah yang luar biasa ya. Sifat kelahiran baru, sifatnya mempengaruhi seluruh diri kita secara rohani. Jadi sifat lahir baru ini yang tadi tidak terlihat itu ya, salah satu buahnya adalah mempengaruhi seluruh hidup kita secara rohani. Secara rohani menjadi poin penting ya. Jadi orang yang dilahirbarukan, dia akan memiliki satu perubahan secara rohani. Apa saja yang berubah? Ingat ya, sebagai pribadi manusia sebagai pribadi pasti punya 3 hal. Masih ingat? Pikiran, perasaan, kehendak. Wah, sudah lupa kabeh. Pribadi pasti punya 3 ini, pikiran, perasaan, kehendak. Nah, 3 hal inilah yang diubahkan secara rohani melalui peristiwa kelahiran baru yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus, yang tidak terlihat, yang tidak kita ketahui kapan, tapi buahnya kita bisa lihat melalui perubahan 3 macam di dalam pribadi kita ini ya. Ada perubahan secara intelek, perubahan pengetahuan, perubahan pengertian secara rohani. Jadi orang yang lahir baru itu, saudara sekalian, buahnya adalah pikirannya, pengertiannya, pengetahuannya itu diubahkan secara rohani. Kita baca 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 15. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Karena itu kita tidak kaget ya, kita ngobrol dengan orang, kalau diajak ngomong rohani gak nyambung belas, gak nyambung belas. Kita ngomongin pelayanan, ngomongin rohani, yang lain ngomongin di luar itu, gak nyaman ngomongin hal rohani itu. Itu bagi saya tanda orang yang belum dilahirbarukan. Meskipun dia ada dalam gereja loh. Jangan pikir semuanya dalam gereja semua sudah lahir baru ya, belum tentu. Belum tentu. Yudas Iskariot itu apakah lahir baru? Tidak dia. Tapi ada dalam ke-12-an, bukan ke-11-an, ke-12-an muridnya Yesus. Sama-sama pelayanan. Tapi gak bisa mikir rohani, gak bisa dia. Dia mikirnya cuma duit kok. Gimana menyenangkan dirinya, menikmati hidup. Kalau ngomongin yang rohani pasti gak tahan di Yudas itu. Meskipun melakukan aktivitas pelayanan, Yesus menyembuhkan, dia ada di sana. Yesus ngajar, dia ada di sana. Tapi dia sendiri tidak menikmati kerohanian itu. Tidak menikmati berkat rohani, gak nikmatin dia. Karena bagi dia itu
Macam apa sih? Gak bisa masuk ke dalam dirinya yang rohani begitu. Gak cocok. Ya karena dia belum dilahir barukan. Dia tidak tertarik dengan hal rohani. Dia mungkin tertarik dengan kegiatan rohani. Tapi dia tidak tertarik dengan kerohanian itu sendiri. Jadi hati-hati setiap kali kita posting sesuatu, secara tidak sadar itu mencerminkan diri kita loh. Yang kita posting di Facebook, di Instagram, di grup-grup WA. Apa yang paling sering kita posting itu cerminan diri kita. Saya sadar. Kalau belas sama sekali nggak pernah posting rohani, ya koreksi diri sendiri. Kalau tidak tertarik dengan hal yang rohani, renungkan apakah sudah lahir baru. Saya sendiri menjumpai saudara dalam percakapan ini, wah ini orang gak bisa diajak ngomong rohani, gak bisa. Gak nyambung, gak masuk. Gak bisa. Ya karena memang belum lahir baru, sangat besar kemungkinan belum lahir baru. Sehingga tidak ada ketertarikan. Karena diri cuma duniawi. Sehingga yang dipikirkan, yang dikatakan, yang diinginkan ya duniawi saja. Ngomongin yang rohani, pelayanan, bertumbuh dalam iman, segala macam. Gak tertarik sama sekali. Ya karena masih manusia dunia yang belum lahir baru, saudara. Ya. Sehingga pengertiannya itu tidak diubahkan. Tetap cuma sukanya yang duniawi ya. Sehingga masih dalam kehidupan yang lama itu. Biarlah kalau kita sudah lahir baru, pengertian kita yang diubahkan itu tercermin bahwa kita boleh mengalami satu pengertian rohani dan kita sangat menikmati kebenaran firman, sangat menikmati pengertian rohani yang memperkaya kita sangat menikmati sekali. Yang kedua yang diubahkan adalah feeling, perasaan, emosi secara rohani. Jadi orang yang lahir baru itu meskipun dia tidak tahu kapan terjadi, tapi juga dibuktikan dengan perasaannya, emosinya, secara rohani. 1 Petrus 1 ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tak terkatakan. Ini satu perasaan yang lahir baru ya. Bisa sangat cinta Yesus gitu. Sangat cinta Yesus. Perasaannya cinta Yesus. Sukacitanya karena Yesus. Jadi orang yang sungguh-sungguh lahir baru ya, maka keselamatan dan Yesus itu menjadi sukacita terbesarnya dia. Bagi dia, sukacitanya adalah Kristus, bukan yang lain. Tapi orang yang belum lahir baru ya sukacitanya terbatas hal duniawi. Sehat, kaya, sukses, untung. Ia berkutat di hal itu saja. Sedangkan untuk hal yang rohani dia tidak bisa bersukacita karena itu. Melihat karya Yesus, merasakan karya Yesus, perasaannya kok apa sih? Biasa-biasa aja. Nggak ngefek loh. Ya ini tanda orang belum lahir baru. Dia tidak bisa bersukacitakan karya dan pribadi Yesus. Hatinya nggak bisa merasa mengasihi Yesus. Itu indikasi orang yang belum lahir baru loh. Dan ini menjadi satu introspeksi penting bagi kita yang sudah lama di gereja. Sudah lahir baru belum? Adakah perasaanmu dipengaruhi, diubahkan dengan kelahiran baru yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus dalam hidupmu? Kalau kita sudah lahir baru, perasaan kita pasti akan diubahkan. Menjadi satu perasaan yang menikmati hal yang rohani itu loh. Menikmati, bisa menikmati Allah, menikmati Tuhan. Yang diubahkan juga adalah will atau kehendaknya.
tentu diubahkan secara rohani ya. Filipi 2:13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi orang lahir baru akan punya kemauan untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Ada kemauan untuk melayani. Pasti. Sehingga kita tidak tahu kapan teman-teman kita di gereja dilahir barukan. Seperti kita tidak tahu diri kita kapan dilahir barukan. Tapi kita bisa melihat akan keinginan itu untuk melayani Tuhan dengan tulus. Paling tidak itu menjadi indikasi, meskipun kadang-kadang kita bisa salah juga ya. Tapi paling tidak itu menjadi salah satu indikasi. Wah, orang yang melayani dengan tulus itu kemungkinan besar itu lahir dari kelahiran barunya dia. Meskipun saya tetap percaya ya, orang yang kelihatan rajin pelayanan belum tentu itu akibat dari kelahiran barunya dia. Tapi paling tidak itu menjadi indikasi. Ya. Tapi orang yang sama sekali tidak mau pelayan, tidak ada keinginan melayani Tuhan, itu indikasi kuat belum lahir baru. Indikasi kuat belum lahir baru. Kalau dia tidak ada keinginan kuat melayani Tuhan, berarti keinginan kuatnya melayani apa? Dunia, dirinya sendiri. Padahal kalau Roh Kudus melahir barukan dia, ya tadi diubahkan, pengertiannya diubahkan, perasaannya diubahkan, kehendaknya diubahkan. Ya. Kalau kita mendengar 3 poin ini dan kita mungkin merasa, waduh kayaknya aku ini belum lahir baru ya. Pikiranku belas tidak tertarik dengan hal rohani. Apa itu PA, apa itu ketam, tajam, macam-macam buat sibuk aja. Nambah-nambahin kegiatan gereja aja. Waktu khotbah tidak nipanin khotbah malah segala macamnya. Gak usah tertarik begitu loh dengan kebenaran firman, gak usah tertarik sama sekali ya. Gak nyambung belas. Perasaan cinta Yesus itu kayak apa sih? Gak bisa merasa sama sekali. Lihat orang pelayanan, kok bisa ya dia tuh pelayanan begitu ya? Sampai keluar uang, keluar tenaga, tinggalkan keluarga pelayanan. Ya, kok bisa ya? Aku gak bisa kayak begitu loh. Nah, kalau saudara merasa seperti itu indikasi kuat saudara belum lahir baru loh. Nah, kalau belum lahir baru gimana? Tapi aku pengen lahir baru, tidak bisa. Engkau hanya bisa memohon anugerah Tuhan. Celaka aku ini. Kalau kau tidak beranugerah dalam hidupku, celaka aku ini. Karena kita tidak bisa melahir barukan diri kita sendiri. Tapi kita bisa melihat akan tanda-tanda kita belum dilahir barukan. Sehingga kalau kita bisa melihat itu, paling tidak kita mohon anugerah Tuhan. Tuhan belas kasihan sama aku. Belas kasihan, kasihanilah aku ini. Ya. Lanjut. Apa sih pentingnya kelahiran baru? Yang pertama, penting banget ya. Tanpa kelahiran baru, tidak ada orang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tanpa lahir baru, orang tidak bisa selamat. Tidak bisa masuk surga. Yohanes 3, ayat 3, ayat 5, ayat 7. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali. Ini Yesus ngomong sesungguhnya ya. Jadi bukan hanya di Yohanes 6:47, di sini dia juga ngomong sesungguhnya. Jika orang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat. Jangankan masuk, lihat aja gak bisa. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, kita sudah bahas ayat ini, terjemahan yang lebih tepat bukan air dan roh ya, tapi air yaitu roh. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air yaitu roh, ya, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tadi tidak bisa lihat, sekarang tidak bisa masuk. Ayat 7, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi tanpa kelahiran kembali tidak bisa selamat. Nah, kita yang sudah belajar mungkin tanya, loh, kan iman yang menyelamatkan. Nah sekarang ngomong kalau tidak dilahir baru kan tidak bisa. Jadi yang benar yang mana ini? Kalau tidak ada iman yang menyelamatkan, kalau cuma iman
melompat dalam gelap, iman di akal saja, iman sementara, itu yang tidak bisa membuat kita masuk. Dan sekarang gak lahir baru, gak masuk juga. Jadi gimana? Nanti kita akan lihat ini yang lebih jelas waktu kita membahas ordo salutis ya. Seperti pertanyaan yang awal tadi saya ngomong, pernah pikir gak kok aku bisa beriman? Kita bisa beriman karena lebih dulu kita dilahir barukan. Kita ini bisa percaya Yesus karena kita sudah dilahir barukan lebih dulu. Kalau kita tidak dilahir barukan, kita tidak bisa beriman. Sehingga iman itu sendiri adalah anugerah Tuhan. Ya. Jadi jangan pikir keselamatan itu yang dikatakan sebagai anugerah itu cuma pengorbanan Yesus. Salurannya itu pun anugerah. Pengorbanan Yesus itu bagian sumbernya. Sumber keselamatannya. Untuk masuk ke dalam hati kita kan perlu saluran. Salurannya apa? Iman. Saluran itu bukan dari kita, itu anugerah juga disalurkan ke dalam hidup kita keselamatannya. Itu anugerah juga iman itu. Dan bagaimana kita bisa beriman? Lahir baru. Jadi lahir baru itu bukan setelah iman ya, bukan. Lahir baru itu sebelum iman. Sebelum iman. Karena orang yang mati rohani tidak mungkin bisa mengatakan, oh Tuhan aku melihat kebenaran-Mu. Tidak bisa. Orang mati rohani perlu hidup lebih dulu, baru ketika ada Injil dia bisa lihat, wah betul, aku perlu juru selamat. Jadi lahir baru lebih dulu. Itu yang memungkinkan kita bisa beriman. Jadi sekali lagi tentang keselamatan itu sekali total itu sepenuhnya Tuhan yang kerja, sepenuhnya Tuhan yang bekerja. Ya. Jadi bahwa tanpa kelahiran baru tidak bisa masuk surga itu tidak bertentangan dengan apa yang sudah kita pelajari. Tanpa iman kita tidak bisa ke surga. Tanpa iman yang menyelamatkan kita tidak bisa masuk surga, itu tidak bertentangan ya. Karena lahir baru yang membuat seorang itu nantinya bisa beriman. Tanpa lahir baru, orang dengar Injil ribuan kali pun dia tidak akan bisa beriman. Nah, sekali lagi, di awal tadi saya tanya, kenapa kok kita bisa beriman? Ternyata jawabannya adalah karena kita sudah dilahir barukan lebih dulu. Ya, oleh karya Allah Roh Kudus. Apa pentingnya kelahiran baru? Manusia mati secara rohani, total depravity. Sehingga tanpa kelahiran baru, manusia tak mungkin mengerti Injil. Manusia tidak mungkin beriman, manusia tidak mungkin taat dan sebagainya ya. Ingat ya, kondisi manusia yang berdosa itu mati rohani. Sehingga tanpa kelahiran baru gak mungkin bisa melihat Injil, mengerti Injil. Gak mungkin bisa beriman, gak bisa. Seperti yang kita baca tadi ya, 1 Korintus 2:14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. 1 Yohanes 5:1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Setiap orang yang percaya, setiap orang yang iman, setiap orang yang beriman itu lahir dari Allah. Artinya seorang itu bisa beriman karena sebelumnya sudah dilahir barukan oleh Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Jadi sangat penting kelahiran baru ya. Kenapa tanpa kelahiran baru kita tidak mungkin selamat? Karena tanpa kelahiran baru kita tidak mungkin beriman. Dan kita akan terus mati secara rohani, ia akan membawa kita mati secara kekal. Sekali lagi, tanpa kelahiran baru, tidak mungkin kita bisa percaya Yesus. Sehingga kita akan tetap mati
dalam dosa kita yang akan membawa kita ke dalam kebinasan. Sangat penting kelahiran baru. Dan kita sudah lihat kelahiran baru itu bukan karya kita, tapi sepenuhnya adalah karya Tuhan. Betapa kita tidak bersyukur kalau begitu, luar biasa. Kalau Tuhan tidak melahirbarukan kita, ribuan kali kita dengar Injil, kita tidak akan terima. Hari ini kita bisa terima, karena sebelumnya Allah Roh Kudus sudah melahirbarukan kita. Wah, luar biasa karya Tuhan. Anugerahnya luar biasa untuk kita. Sekarang kita masuk ke call, panggilan. Tentu yang dimaksud panggilan ini adalah panggilan keselamatan ya. Di Alkitab kan banyak panggilan ya. Panggilan melayani, panggilan memberitakan Injil, panggilan untuk menderita dan sebagainya. Tapi yang dibahas di sini adalah panggilan dalam kaitan dengan keselamatan. Ada dua macam panggilan dalam hal ini. Yang pertama itu disebut sebagai external call. Itu panggilan luar, panggilan dari luar. Yang kedua adalah internal call, atau disebut juga sebagai effectual call. Itu panggilan dari dalam, atau disebut juga sebagai panggilan yang efektif. Ya, jadi ada dua panggilan dari luar, eksternal, dan panggilan dari dalam, internal. Dan itu yang panggilan dari dalam itu adalah sebuah panggilan yang efektif, yang tidak mungkin gagal. Sekarang kita akan lihat lebih jelasnya lagi apa itu panggilan eksternal. Panggilan eksternal itu gampangnya adalah seruan dari luar untuk ngajak orang bertobat. Seruan Injil. Percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau diselamatkan. Percayalah kepada Dia, maka dosamu diampuni. Itu external calling, eksternal dari luar. Ayo percayalah kamu orang berdosa, percayalah kamu orang berdosa, kamu perlu Yesus. Itu eksternal. Berita firman. Yohanes 3:16, Yohanes 4:47, Yohanes 10:28 diperdengarkan. Pemberitaan Injil. Kita nyampaikan Injil, ya. Itu external call yang kita sampaikan kepada orang-orang. Atau sebelum kita menyampaikan, kita sendiri pernah disampaikan orang ya, cerita tentang Injil kepada kita. Dengar khotbah tentang pemberitaan Injil, itu eksternal. Berita-berita yang didengar dari luar oleh para hamba Tuhan, para penginjil. Ya. Itu adalah external calling, panggilan dari luar. Matius 28:19 ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus. Ini adalah seruan untuk external calling. Serukan, panggil, perdengarkan Injil. Itulah external call. Ya. Yang ini external call karena itu tidak disebut sebagai effective calling. Ya, karena tidak semua orang yang mendengar external calling itu mau percaya. Dan karena itulah external call ini tidak masuk dalam Ordo Salutis ya. Karena Ordo Salutis itu membahas penerapannya efektif dari keselamatan penebusan yang dikerjakan oleh Kristus bagi orang pilihan. Jadi nanti kalau kita lihat Ordo Salutis itu ada call atau panggilan, itu yang dimaksud adalah internal calling, bukan yang eksternal. Ya. External call itu sebagai cara Allah untuk mengumpulkan orang-orang pilihannya. Pemberitaan Injil itu ya. Itu untuk mengumpulkan orang-orang pilihannya. Mengapa external call itu dipakai Allah untuk mengumpulkan orang-orang pilihannya? Karena kita tidak tahu mana yang orang pilihan, mana yang bukan. Maka kita harus memberitakan Injil kepada semua orang melalui external calling itu ya, melalui PI yang kita sampaikan. Itulah external call. Maka yang termasuk orang pilihan akan bertobat karena panggilan itu. Jadi salah satu fungsi penginjilan ya, sebagai external calling untuk mengumpulkan orang-orang pilihan.
Kan kita percaya dalam seluruh dunia itu Allah sudah menentukan dengan hikmat kasih karunia-Nya untuk sebagian dipilihnya untuk diselamatkan. Yang lain dibiarkan binasa karena dosa-dosanya. Maka bagaimana kita bisa tahu bahwa ini orang-orang dipilih itu melalui PI? Orang yang sungguh-sungguh mendengar, sungguh-sungguh percaya, itu adalah orang-orang pilihan Tuhan. Sebagaimana kita mendengar, kita percaya. Orang-orang pilihan dinyatakan melalui respon terhadap external calling itu. Jadi panggilan luar ini adalah panggilan pemberitaan Injil itu ya, yang didengar melalui khotbah para penginjil-penginjil, yang kita dengar melalui telinga kita, itu external calling. Sekarang kita masuk yang internal call, atau panggilan dari dalam, atau yang disebut sebagai effective calling. Kita lihat ayatnya dulu, Roma 1 ayat 6 dan 7. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Dipanggil, ada panggilan. Ini jelas bukan external calling, tapi ini internal calling. Allah panggil dari hatinya waktu dia dengarkan Injil tuh. Kamu sedang mendengar, percayalah Yesus. Dari dalam hatinya ini, oh iya percaya Yesus, aku mau percaya Yesus. Ada panggilan dari dalam hatinya. Itulah internal calling. Ya. Dan panggilan ini pasti efektif karena panggilan ini adalah panggilan yang Allah kerjakan. Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, yang dipilihnya itu ya, mereka juga yang dipanggilnya. Ada panggilan di sana. Yang dimaksud panggilan ini jelas bukan external calling, tapi ini internal calling. Allah telah memilih kita, maka kita yang dipilihnya. Pasti waktu dengar Injil, dengar external calling itu, maka dari hati kita akan berespon semacam ada internal calling. Iya, kamu mesti percaya. Betul, kamu harus percaya. Itu internal calling. Seruan dari dalam diri kita. Iya, aku orang berdosa, aku perlu Yesus. Itu internal calling dalam hati kita tuh. Ya. Dan itu karya Tuhan loh. Itu karya Tuhan. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Jadi ada internal calling ya, yang bersifat efektif. Karena itu adalah karya Tuhan juga. Berbeda dengan external call yang bisa ditolak, maka internal call pasti mempertobatkan orang yang dipanggil. Karena itu internal call ini juga disebut sebagai effectual call, panggilannya efektif, pasti berhasil. Dan hanya Allah yang bisa melakukan internal call ini. Kita bisa external call, tapi yang internal call itu bagainya Tuhan. Pengkhotbah KKR bisa altar call ya. Bisa. Kita waktu PI bisa nantang. Apakah semua ini dapat Anda pahami? Apakah Anda mau menerima anugerah bekal ini? Itu external call. Tapi tanpa internal call yang dikerjakan Allah, orang nggak akan terima. Sejelas apapun kita cerita, ya. Sesempurna apapun cerita Samila dan Pak Blonding, kalau Allah tidak kerjakan internal call, haisa. Berapa kali pun Injil diberitakan kepada orang itu. Ya, jadi, tapi hal ini jangan membuat kita kemudian lemah dalam PI ya. Wah, kalau gitu ya, ngapain nunggu Allah internal call aja lah. Tidak bisa. Allah pakai kita dengan external call dulu, baru dia akan bekerja dengan internal callingnya dia. Allah melibatkan kita, justru dalam hal ini Allah melibatkan kita.
Kita yang eksternal, dia yang internal. Sehingga pada waktu orang boleh percaya melalui pemberitaan kita, jangan sombong ya. Wih, ternyata aku bisa juga ini buat orang bertobat. Bukan kamu yang buat orang bertobat. Bukan kamu, bukan. Itu Tuhan dengan internal call-nya dia dalam diri orang itu. Bukan kita yang cuma bisa menyampaikan external call aja. Karena itu internal calling is an act of God and of God alone. Panggilan merupakan tindakan Allah dan hanya tindakan Allah saja. Jadi kita pun kalau bisa percaya Yesus lagi-lagi kita bersyukur banget ya. Sebelum kita mendengar external call, itu Allah sudah melahirbarukan kita lebih dulu. Sehingga ketika terjadi external calling, kita yang sudah dilahirbarukan itu bisa terpanggil hati kita. Melihat kebenaran itu, oh iya aku ini orang berdosa, tidak sanggup. Percayalah Yesus, iya aku mau percaya Yesus. Kelahiran baru 100% Allah Roh Kudus. Internal call juga dari Tuhan. Wah, semua keselamatan kita totally semua karya Tuhan. Ya, bersyukur luar biasa. Tidak ada sedikit pun, secuil, sekecil apapun partisipasi kita dalam keselamatan. Tidak, sama sekali bukan. Sekarang kita akan lihat kaitan antara external call dan internal call. Meskipun tadi saya katakan external call itu adalah bagian kita, tapi tetap itu dua-dua adalah panggilan dari Allah, yaitu Allah memakai kita. Kita ini sebagai apa ya? Juru bicaranya Tuhan memanggil begitu. Jadi kita mesti bermegah, kita bangga pada waktu memberitakan Injil ya. Kita ini menjadi semacam juru bicaranya Tuhan untuk menyerukan external calling itu. Ya, jadi external call tetap dari Allah, meskipun untuk menyerukan itu dia memakai kita. Padahal harusnya dia kalau pakai malaikat lebih manjur ya. Malaikat datang, wes, orang ketakutan. Kita datang, kadang-kadang kita yang ketakutan. Coba kalau PI-nya by malaikat begitu. Tapi kita sudah belajar, bahkan seandainya pun PI oleh malaikat, tapi kalau Allah tidak kerjakan internal call juga tidak bisa kok ya. Tapi maksud saya adalah untuk membandingkan kenapa Tuhan tidak pakai malaikat untuk memberitakan Injil, kenapa pakai kita? Ya bagi kita bersyukur kita dilibatkan menjadi jubirnya Tuhan untuk menyuarakan external calling itu. Bersyukur loh, bersyukur. Ya. Dua-duanya yaitu external calling dan internal calling itu juga menggunakan firman Tuhan atau Injil. External call pasti Injil yang diberitakan. Oh, orang berdosa tak sanggup menyelamatkan dirinya, Yesus satu-satunya jalan. External call. Internal calling itu pasti memakai firman Tuhan juga, itu mengingatkan orang, membuat orang itu jadi berespon, oh iya, aku ini orang berdosa. Tahu dari mana? Firman Tuhan. Oh iya, aku mesti percaya Yesus. Dari mana? Firman Tuhan. Jadi baik external calling maupun internal calling pasti menggunakan firman Tuhan. Allah bisa membuat apa yang sudah pernah didengar seorang sebelumnya menjadi internal call. Memang seringkali ada jeda, bisa jadi ada jarak ya antara external call dan internal call. Karena itu waktu PI kan kita tidak selalu mendapatin orang waktu kita tanya mau terima Yesus enggak. Seringkali bukan waktu itu kan mau terimanya. Bisa mungkin minggu depan, bulan depan, mungkin 1 tahun yang akan datang. Itu berarti external call dia sudah terima, hanya internal call yang belum. Jadi jangan itu ya, jangan putus asa kalau kita PI lalu orang menolak. Jangan, itu tidak akan sia-sia kok. PI yang kita sampaikan tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah sia-sia. Kalau dia memang ada orang pilihan, 1 hari
dengan kelahiran baru yang Allah kerjakan dalam hidupnya akan membuat dia mengingat kembali, betul aku pernah dengar tuh Ibu Dewi Tandi itu ngomong, wah betul lah, ya aku mau percaya. Bisa jadi seperti itu. Internal calling nyusul belakangan. Tidak mesti terjadi dua-dua pada saat yang sama. Tidak mesti selalu terjadi seperti itu ya. Meskipun bisa pastinya ya. Karena itu tetap rajin memberitakan Injil. Meskipun dalam pengalaman kita mungkin lebih banyak ditolaknya daripada diterimanya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak masalah itu. Tidak masalah itu, karena tidak akan pernah sia-sia apa yang kita sampaikan. Kalau dia benar-benar orang pilihan, satu hari kelak dia akan mengingat apa yang sudah kita ceritakan. Roh Kudus akan membuat dia mengingat ya, dan menjadikan external call yang dia dengar akan diubah menjadi internal call dalam hatinya, sehingga dia akan satu hari bisa percaya Yesus. Dua-duanya, external call dan internal call ini, itu dialami dalam alam kesadaran. Maka ini yang membedakan dengan lahir baru di bawah sadar kita tidak tahu kapan terjadi. Tapi untuk external call dan internal call pasti melibatkan kesadaran kita. Pasti. Karena orang yang mendengar firman, dengar Injil, sadar loh. Dan waktu orang terpanggil hatinya untuk percaya Yesus, dia lakukan dengan kesadarannya. Maka external call dan internal call terjadi di dalam kesadaran manusia. Ya. Oke, ini slide yang kedua sebelum terakhir. Mana duluan? Lahir baru atau calling? Ini pertanyaan yang telah saya tanyakan ya, karena sudah saya jawab sebelumnya. Mana duluan? Lahir baru atau call dulu? Lahir baru atau panggilan dulu? Mana duluan? Tanya dulu, call-nya call apa? Call dalam atau call luar? Kalau call luar, maka bisa jadi call luarnya itu bisa terjadi lebih dulu. Bisa jadi external call lebih dulu, tapi orangnya belum lahir baru sehingga tidak mau terima. Tapi kalau bicara internal call, pasti lahir baru akan terjadi lebih dulu. Memang dalam sejarah pemahaman teologis ya, setelah itu ada beberapa orang yang memberikan pendapat yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa kelahiran baru dan internal call itu sama. Lahir baru dengan internal call itu sama. Jadi ketika orang tuh merasa terpanggil percaya, ya pada waktu itu dia lahir baru. Disamain begitu. Tapi tidak tepat. Kenapa? Karena lahir baru itu terjadi di bawah sadar kita. Itu tidak sadar kita dilahir barukan. Kita hanya tahu dengan tanda-tanda tadi loh. Pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita yang diubahkan secara rohani itu. Ya. Tapi yang internal call itu di dalam kesadaran. Jadi tidak mungkin lahir baru dan internal call ada dua hal yang sama. Tidak mungkin sama. Nah, terjadinya di wilayah yang berbeda. Yang satu di bawah kesadaran kita, lahir baru. Yang internal call kita alami dengan kesadaran penuh. Nah, jelas dua hal yang berbeda. Bukan hal yang sama. Tapi ada juga yang mengatakan internal call dulu, baru lahir baru. Tapi tidak masuk akal. Bagaimana mungkin bisa orang itu mengalami internal call kalau dia belum lahir baru? Gak bisa. Ada panggilan untuk percaya dalam hatinya. Pengen percaya nggak mungkin ada sebelum dia dilahir barukan. Nggak mungkin. Yang mungkin adalah external call dulu baru lahir baru, sangat bisa. Tapi kalau internal call pasti terjadi setelah lahir baru. Karena ingat ya, posisi manusia berdosa itu mati rohani. Tidak mungkin bisa menginginkan yang rohani kecuali dia dilahir barukan lebih dulu. Jadi kelahiran baru mendahului internal call. Jadi keselamatan benar-benar
dimulai dari Allah. Dari Allah, oleh Allah. Dan harus keselamatan kita terima ini, kita memuliakan Allah. Dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Kita diselamatkan dari Dia, oleh Dia. Dan kita diselamatkan juga untuk Dia. Oke, sekarang untuk lebih jelasnya mari kita mengingat kembali akan Ordo Salutis ini ya. Sekali lagi Ordo Salutis ini itu dimulai dari Allah memilih kita. Dia tidak memilih semua untuk diselamatkan pastinya. Moga-moga tidak lagi yang tanya, malah tidak adil kalau begitu. Ini sudah sering ditanya ini ya. Kemudian yang dipilihnya itu pasti dilahirbarukan. Tidak masuk akal ya, dari sekian banyak orang berdosa, Allah pilih sebagian dengan kasihnya untuk diselamatkan, tapi yang dipilihnya ini tidak dilahirbarukan. Gak mungkin lah. Buat apa dia pilih kalau tidak dilahirbarukan sama dia? Maka yang dipilihnya itu pasti dilahirbarukan oleh dia. Maka yang dilahirbarukan oleh Allah ini, maka ketika ada external call, pemberitaan Injil, Allah pasti mengerjakan internal call dalam hatinya. Gak mungkin Allah sudah pilih, sudah lahir baru, ada external call, Allah tidak membuat internal call dalam hati orang. Gak mungkin lah. Allah itu kalau kerja gak mungkin setengah-setengah, dia kalau kerja itu total. Kita aja yang seringkali kerja setengah-setengah. Tapi kalau Tuhan kalau kerja itu total. Ya. Maka yang sudah menerima internal call akan bisa beriman. Iman itu seperti saluran itu tadi. Untuk kita menerima akan karya penebusan pengorbanan Kristus itu. Ya. Iman itu sebuah kepastian. Kepastian bagi orang yang dipilih, yang pasti dilahirbarukan, yang pasti mendengar external call, yang pasti akan mengalami internal call, yang akan membuatnya dia beriman. Pada waktu seseorang beriman, maka pada saat itulah dia dibenarkan. Bukan karena dirinya yang benar, tapi kebenaran Yesus yang diberikan kepada dia. Kita ini semua tidak benar, tidak ada benarnya di hadapan Tuhan kita. Tapi di dalam Kristus kita dipandang benar. Oleh karena Kristus mengerjakan kebenaran itu untuk kita. Nah, dengan pembenaran itu, ya di dalam Kristus kita dibenarkan, maka kita diadopsi oleh Tuhan. Itu diangkat menjadi anak-anak Allah. Karena itu Yohanes mencatat, ketika kita percaya, kita diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Itulah yang membedakan kita anak Allah dan Yesus anak Allah. Maka seringkali ada pihak yang nyerang kita begini, oh Yesus anak Allah itu berarti dia Allah ya? Kamu kan anak Allah kan? Iya. Kamu Allah juga dong kalau begitu. Nah, lain, beda. Anak Allah untuk Yesus dengan anak Allah untuk kita beda. Bedanya apa? Ya di sini bedanya. Yesus sebagai anak Allah itu dalam pengertian sebagai predikatnya dia. Sebagai Allah. Kita sebagai anak Allah, itu adalah anak yang diangkat jadi anak Allah. Ya. Maka kita yang sudah diadopsi sebagai anak Allah pasti akan mengalami proses pengudusan. Nah, dari pemilihan, lahir baru, panggilan Injil, iman, pembenaran, pengadusian, semua ini 100% dari Allah dan oleh Allah. Semuanya dikerjakan oleh Tuhan 100%. Tidak ada andil kita. Nah, masuk ke pengudusan, barulah Allah bekerja, memampukan kita juga berproses. Disinilah kita yang sudah dilahirbarukan, di dalam proses pengudusan inilah Allah bekerja, kita pun bekerja. Tapi kita bisa bekerja karena Allah yang bekerja, tapi juga melibatkan kita yang bekerja. Demikian ketekunan. Ketekunan itu adalah Allah yang memampukan kita, tapi kita juga dengan kemampuan daripada Tuhan itu kita berjuang untuk tekun. Ya, jadi sudah mulai bagian kita ada di dalam pengudusan dan ketekunan. Sampai kita akan menerima pemuliaan di dalam kerajaan surga.
Sekali lagi, ini adalah ordo salutis, dan ordo salutis sifatnya kepastian. Nggak mungkin gagal di tengah, nggak mungkin. Misalnya begini ya, oh Owen sudah dipilih, sudah lahir baru, sudah terima external call dan internal call, sudah beriman, sudah dibenarkan, sudah diadopsi jadi anak Allah, sudah dikuduskan. Ternyata satu hari Owen ini tidak percaya Yesus lagi sampai mati, tidak mungkin. Semua ini sifatnya satu runtutan yang sifatnya pasti. Yang dipilih pasti dilahirbarukan, yang dilahirbarukan pasti akan mendengar eksternal dan internal call, pasti beriman, pasti dibenarkan, pasti diangkat jadi Allah, pasti dikuduskan, pasti tekun, pasti dimuliakan. Tidak akan ada gagal di tengah-tengahnya, tidak mungkin. Kepastian. Maka lagi-lagi bersyukur loh. Kalau kita adalah bagian dari orang-orang yang diselamatkan, sungguh bersyukur. Semua itu karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Jadi sekali lagi dengan belajar akan doktrin keselamatan bagian yang pertama ini, mari jadi orang yang bersyukur sama Tuhan. Coba kalau Tuhan tidak pilih kita, Tuhan tidak lahir barukan kita. Kita tidak ada. Ya, untuk bisa percaya kepada Dia tidak bisa. Ini karya Tuhan, ini kasih Tuhan yang besar sekali. Jadi jangan biarkan pergumulan kita lalu menganggap Tuhan tidak sayang kita, jangan ya. Jangan. Tapi melihat karya Tuhan ini kita akan dimampukan bersyukur dalam segala keadaan, dalam segala hal. Karyanya sungguh luar biasa. Oke, saya selesai di sini untuk bagian yang pertama dari doktrin keselamatan, itu panggilan kelahiran baru. Silakan kalau ada yang bertanya. Oh, ada chat. Bagaimana kita membedakan orang yang lahir baru dan orang yang mengaku percaya karena sungkan atau kalah wibawa sama yang menginjili, padahal mereka belum sepenuhnya mau terima Yesus pada saat kita orang. Karena di akhir metode kita ada ucapan selamat datang di keluarga Allah. Ada yang mau bantu jawab? Ada orang diinjili, mungkin yang injili lebih berwibawa, kira-kira begitu ya. Anggap aja dia bos lah ya, bos ya. CDP lah misalnya dulu ya, CDP. Panggil karyawannya, sini duduk sini, duduk dia. Ini ya, ibu mau cerita ya. Terus. Akhirnya dia terima. Lalu JDP pada akhirnya ngomong selamat datangnya dalam keluarga Allah. Pertanyaan, bagaimana kita bisa membedakan orang itu percaya sungguh-sungguh atau sungkan? Dari buahnya dari kelihatan. Karena untuk tahu isi hati orang itu siapa bisa gitu loh. Bagaimana kita bisa menjudge orang ini terimanya karena sungkan dan terima sungguh-sungguh? Gimana metodenya untuk bisa tahu itu? Coba. Ya, bisa sih kita tanya lagi ya. Seandainya Anda meninggal dunia hari ini. Tapi bisa saja jawabannya tepat kan? Karena sangat jelas sekali loh. Kita tanya lagi dasar keyakinan keselamatannya, mungkin jawabannya benar juga. Mungkin itu sedikit yang boleh menolong kita untuk untuk mengetahui dia ini percaya sungkan atau percaya sungguh-sungguh. Ya kembali untuk kita mesti tahu orang Kristen sejati itu cirinya apa sih? Sekali lagi, ciri orang Kristen sejati yang pertama, dia harus yakin keselamatannya dengan dasar yang benar. Yakin hanya melalui Yesus saja. Yang kedua, dia harus ada perubahan hidup. Jadi waktu yang akan membuat kita melihatnya begitu loh. Jadi memang tidak
gampang, saudara, untuk menjudge orang ini. Kayaknya ini dia itu rimanya karena sungkan deh. Ya, nggak gampang ngomong begitu juga masalahnya. Gitu. Nah, saya akan masuk begini. Apakah kita salah? Di akhir PI kita mengatakan selamat datang dalam keluarga Allah. Mungkin yang mengatakan salah begini, kan kamu tidak tahu hati orang. Ya betul, kita tidak tahu hati orang. Tapi kita kan ngomong selamat datang dalam keluarga Allah berdasarkan ucapannya dia. Karena kamu sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Sesuai Alkitab ngomong, pada waktu kamu percaya, kamu diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Dengan dasar itulah aku mengucapkan kepada kamu selamat datang ya. Berdasarkan apa? Ucapanmu. Hatimu aku gak tahu, siapa tahu hatimu. Kalau kita diharuskan memastikan orang itu benar-benar 100% kita tidak boleh salah duga, ya kita tidak bisa ngomong apapun. Berarti tidak boleh ada pendeta yang baptis. Karena waktu pendeta mau baptis kan tanya dulu tuh, apakah percaya sungguh-sungguh? Orang yang mau kawin kan pasti ngomong, iya aku sungguh-sungguh lah, kalau gak sungguh-sungguh gak bisa kawin lah, gak bisa nikah nanti. Jadi pendeta membaptis berdasarkan apa? Ucapannya, pengakuannya dia. Kamu ngaku percaya Yesus, kamu berjanji setia, cukup kamu berdasarkan ucapanmu, kamu layak dibaptiskan. Apakah pendeta bisa salah? Bisa salah. Pendeta tidak tahu hati orang. Tapi apakah itu kemudian membuat pendeta tidak membaptis orang? Ya tidak. Ya tidaklah. Jadi apa? Ini mungkin pemikiran yang perfeksionis banget ya. Kamu harus tahu orang itu benar-benar percaya tanpa boleh salah, tanpa ada kemungkinan salah, baru kamu boleh ngomong selamat datang dalam keluarga Allah. Gak bisa begitu. Maka tidak akan kita ngomong kamu saudaraku, kita pun tidak boleh nyanyi itu loh. Hari apa? Kau sahabatku, kau saudaraku tuh. Ya. Bagaimana kita tahu kita bersaudara dalam Tuhan? Loh, kita tidak tahu dia benar-benar percaya atau tidak kok. Jadi kacau balau semua ya. Pemikiran perfeksionis begini akan mengacaukan banyak hal. Jadi untuk pertanyaan ini ya saja begini. Jadi bolehkah kita mengucapkan selamat datang dalam keluarga Allah? Boleh berdasarkan pengakuannya dia. Ketika kita akhirnya kan tanya kan, yakin masuk surga? Yakin. Kenapa yakin? Karena percaya. Perlu tidak berbuat baik untuk masuk surga? Tidak perlu. Oke, kamu sudah yakin? Keyakinanmu benar? Selamat datang. Lah kita mau ngomong begitu, ada dasar firman? Ada dasarnya. Yohanes ngomong kok. Ketika orang percaya, diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi tindakan kita kepada orang lain, ucapan kita kepada orang lain, itu berdasarkan pengakuannya dia. Yang kita memang secara 100% tidak bisa tahu hatinya. Tapi kita mengungkapkan itu berdasarkan pengakuannya. Ya sama seperti mau baptis, mau nikah. Semua kan berdasarkan pernyataan-pernyataan orang, baru ada tindakan untuk orang itu gitu. Ya. Oke? Ada lagi? Tidak ada. Cukup. Oke, kalau tidak ada, mari saudara saya mengajak kita untuk melihat diri kita. Bagi kita yang sudah benar-benar yakin, kita sudah beriman, kita sudah percaya Yesus. Sadari, itu adalah anugerah Tuhan yang terbesar. Mengapa engkau bisa percaya? Karena sebelumnya engkau sudah dilahir barukan lebih dulu oleh Roh Kudus. Engkau yang mati rohani, dengan kasih-Nya yang besar, engkau dilahir barukan. Sehingga ketika engkau mendengar akan panggilan Injil, hatimu yang sudah hidup, rohanimu yang sudah hidup itu bisa berespon untuk percaya, untuk beriman.
sungguh itu karena Tuhan saja. Bersyukurlah untuk anugerah keselamatan Tuhan berikan kepadamu, yang kemudian berdampak dalam hidupmu, pikiran, perasaan, kehendakmu. Engkau sangat menikmati hal-hal yang rohani. Sebagai buahnya, bersyukurlah. Tapi kalau ada di antara kita yang merasa, aku belum dilahir barukan, imanku ikut-ikutan, pikiran, perasaan, kehendakku tidak ada tertarik sedikit pun dengan hal yang rohani, saya mau katakan, menangislah di hadapan Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan. Engkau tidak bisa melahir barukan dirimu sendiri. Hanya belas kasihan Tuhan melalui karya Roh Kudus yang melahir barukanmu, yang bisa mengubahkan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur setiap kali kami boleh mengingat bagaimana kami bisa percaya kepadamu. Kami bisa mengatakan terima kasih Tuhan. Semuanya adalah karena karyamu. Tak ada sedikit pun yang kami bisa banggakan dan sombongkan. Semua karena Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Engkau sudah memilih kami, melahir barukan kami, mengerjakan internal calling dalam hati kami. Terima kasih untuk Kristus yang berkorban bagi kami, yang bisa kami percaya dengan iman kami. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau tahu setiap hati kami yang mungkin sedang menjerit, memohon belas kasihan-Mu. Kami berdoa, kasihanilah ya Tuhan. Berbelas kasihanlah kepada mereka yang belum percaya. Dan dengan pelajaran ini, biarlah kami boleh terus menjadi orang-orang yang tetap bersyukur dalam segala keadaan. Di dalam dunia kami mengalami banyak perubahan, hal-hal yang seringkali membuat hidup kami tertekan. Tapi setiap kali kami boleh kembali mengingatkan karya keselamatan-Mu, maka kami akan bangkit untuk berseru dan bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memilih kami, menyelamatkan kami. Engkau tak mungkin tinggalkan kami. Terima kasih. Dan kami berdoa untuk semua jemaat-Mu yang mengikuti kelas ini, Tuhan berkati, supaya terus akan ada pertumbuhan iman di dalam kelas-kelas yang kami sudah ikuti dan akan ikuti ke depannya. Dan berkati untuk seluruh jemaat-Mu, kiranya semakin banyak yang mau ikut kelas, menikmati hal rohani, sehingga boleh semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, doa kami mengakhiri kelas pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.